Salam jumpa saudari-saudaraku yang terkasih. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa dalam program Rindu Renungan Iman dengan Umat. Dan hari ini kesempatan kita bersama-sama untuk kembali dalam program ini. Maka tentu setiap kali mengawali program ini kita mendapatkan banyak hal. Apa itu? Ya tentu pergulatan kita, permenungan kita, dan mungkin juga pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita setiap hari. Nah, maka program Rindu kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa, Mbak Tia? Iya, Mo, ada sebuah pertanyaan nih. Jadi begitu banyak ragam doa yang kita ketahui melalui buku doa ataupun puji syukur. Nah, bagaimana kita bisa memilih doa yang mau kita daraskan dan bagaimana membagi waktu untuk mendoakan semua itu? Ya. Dan sebenarnya soal kebingungan ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik ini punya kekayaan tentang teks-teks doa ya. Mungkin yang biasa populer novena 3 kali Salam Maria ketika kita membutuhkan mungkin doa-doa tertentu atau intensi-intensi tertentu dalam hidup kita. Namun sebenarnya kalau kita melihat doa itu sendiri sebenarnya adalah gerak batin kita untuk mendekati kepada Allah. Jadi mungkin memang ada banyak tawaran, tetapi yang menurut saya lebih dan lebih lagi itu adalah soal bagaimana kita berelasi dengan Allah. Maka pilihan atau dalam bahasa yang lain teks-teks doa yang menjadi kekayaan gereja ini ya bisa kita doakan dengan ketulusan, dengan keikhlasan, dan kalau bahasa saya tentu adalah ya dengan kenyamanan kita mau berdoa dengan doa atau teks yang mana. Dan tentu teks-teks itu bukan soal bagaimana kita harus mendoakan sampai selesai, tetapi teks-teks doa itu sebagai pilihan ya mungkin ketika kita bingung, ketika kita galau, ketika kita mungkin malah bingung mau ngapain. Ya teks-teks doa itu menjadi pilihan-pilihan kita. Maka menurut saya ketika mungkin malah ada satu buku yang berisikan dengan bermacam-macam doa, ya dipilih saja sesuai dengan kebutuhan. Bahkan dalam puji syukur itu sudah diberi judul semuanya ya. Doa untuk orang tua, doa untuk anak, bahkan mungkin ada judul mungkin doa mencari jodoh, ya. Doa mencari rezeki, dan sebagainya, dan macam-macam sekali. Dan menurut saya itu hal yang baik karena kita punya literatur ya atau teks-teks doa yang begitu banyak. Maka menurut saya ketika Anda sekalian pengen berdoa, ya pilih saja teks yang mana, didoakan. Kalau tidak nyaman, cari teks yang lain lagi, didoakan. Menurut saya itu. Dan kapan kita mau mendoakannya, ya tentu sesuai dengan ya waktu yang bisa kita tentukan. Dan saya kira tidak ada doa yang memaksa, artinya saya doa harus jam segini. Tidak, doa itu lebih pada kita sendiri yang meluangkan waktu dengan seluruh bahasanya keikhlasan kita untuk berani memilih waktu dan berelasi dengan Allah. Maka bagi saya doa-doa itu juga menurut saya bukan karena kita punya kebutuhan tertentu sehingga berdoa, tetapi lebih-lebih ketika kita benar-benar punya waktu dan ingin mempersembahkan itu bersama Allah. Maka yang di awal tadi saya katakan, doa lebih gerak batin kita untuk mendekati Allah sendiri. Maka semoga dengan teks-teks doa, dengan berbagai macam mungkin yang disodorkan bagian dari kekayaan gereja ini, bisa menghantar kita untuk semakin mendekati diri kita kepada Allah. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana memilih teks-teks doa ini dalam hidup kita setiap hari. Semoga bermanfaat dan semoga Anda semakin bersemangat berdoa. Salam jumpa.